Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bimo Suharjo. Kali ini saya menyampaikan materi tentang routing. Internet routing itu saat ini menjadi penting di dalam internet ya. Jadi ketika kita menggunakan internet terus terhubung dengan jaringan, maka eh, data yang kita lewatkan itu akan mengalami perjalanan ya dari satu titik ke titik yang lain melewati router-router yang ada di jalur yang kita lewati atau di dunia ini. Jadi internet itu menghubungkan antar titik-titik. Jadi ketika kita terhubung dalam jaringan internet, sebenarnya tidak hanya internet, tapi kita asumsikan ini internet gitu yang sangat luas, maka ada banyak router yang saling terhubung dan jalurnya ada banyak. Nah, nanti routing itu berfungsi untuk mengatur bagaimana dari satu titik terhubung ke titik lain, titik itu ke titik lain dan seterusnya ya, dicari rute yang terbaik gitu ya. Nah, routing ini ada di protokol 3 atau di layar internet protokol kalau kita bicara di TCP/IP. Nah, ada beberapa contoh routing ya. Jadi routing itu sebenarnya tidak hanya di internet saja, tapi ketika kita telepon dan sebagainya juga ada routing. Tapi kita di sini lebih fokus ke routing yang berada pada jaringan internet. Nah, routing ini di dalam router tadi itu ada sebuah tabel namanya tabel routing. Jadi misalkan tabel routing tadi secara garis besar itu akan berisi sebuah IP itu akan dilewatkan gateway yang mana. Nanti ada parameter juga metrik ya. Jadi ketika ada alternatif banyak jalur gitu ya, ada banyak gateway istilahnya, maka bisa jadi gateway tertentu yang dipilih. Nah, itu bisa berdasarkan nanti tipe tipe ininya ya, tipe protokol routingnya, bisa juga dari nilai metriknya gitu ya. Terus yang dilewatkan tadi bisa jadi single IP ya. Single IP itu berarti ke satu titik atau bisa jadi satu network seperti ini. Nah, pada umumnya routing-routing yang dinamis itu ya dilewatkan satu network tertentu. Misalkan BGP itu yang dilewatkan ya /24 ini minimal ya. Selain itu tidak. Tapi kita bisa membuat routing statik gitu. Misalnya satu IP akan melewati gateway tertentu itu memungkinkan. Nah, gateway tadi adalah jalur ya. Jadi gateway itu adalah router lain yang terhubung langsung dengan router kita. Jadi misalkan kita punya dua router gateway ya, maka itulah yang menjadi jalur berikutnya dari kita, setelah dari kita terus ke salah satu di antara dua tadi. Nah, gateway itu bisa beberapa. Nah, prioritas di dalam router itu, di dalam routing ini adalah semakin spesifik gitu ya. Tadi kalau misalnya kita punya satu IP, itu maka akan jadi prioritas. Jadi itu yang utama. Terus yang kedua metrik tadi ya. Metrik itu yang kecil, dia yang utama. Terus ada namanya nanti default route ya. Selain itu nanti akan dilewatkan ke default route-nya. Default route itu ya destinasinya 000 dilewatkan default route gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada di tabel routing nanti akan dilewatkan di default route ini. Jadi semua tujuan nanti akan dilewatkan ke sini. Ini ya, jadi nanti kita bisa buat priority dari routing yang ada. Nah, contohnya ini misalkan kita punya tabel routing, IP ini single, gateway-nya ini ya, metriknya 5. Maka ini karena single tadi, nah kita cek ya, single ini 2 ini, destinasinya sama. Destinasinya sama, gateway-nya yang satu ke 1, yang satu ke 2. Yang satu metriknya 5, yang satu 6. Nah, karena ini tadi single IP, maka ini jadi prioritas gitu ya. Meskipun ini itu ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Tapi ini akan prioritas karena ini single tadi ya. Terus karena ini sama, nanti kita lihat metriknya ya. Metriknya 2 berarti yang akan digunakan yang ini. Ini tidak. Ini aktif ketika ini tidak aktif gitu ya. Nah, ini juga sama, ini destinasinya sama, gateway-nya beda. Nah, metriknya yang 1,3, yang 1,4. Maka yang dipilih yang metriknya 3. Nah, tapi kita lihat di sini ya.
ini ada yang lebih spesifik ya. Berarti ini jadi prioritas. Jadi misalkan ada 10.000/25/25 itu tidak semuanya. Jadi /25 itu IP-nya dari separohnya ya. Kalau /24 kan dari 0 sampai 255. Kalau ini berarti separohnya karena /25. Jadi nanti separuh bawah akan lewat sini. Nah, separuh di atas nanti akan lewat, kalau nggak ini ya, tergantung metriknya. Oh, ini metriknya 3, berarti ini. Nah, selain itu akan dilewatkan di destinasi ya. Jadi masking tadi menentukan rentang IP-nya ya. Kalau /24 kan berarti dari 1 sampai 255. Kalau /25 mulai dari 0 berarti 1 sampai 255 126 ya, kalau salah ya. Jadi separuhnya. Nanti yang lebih dari 126 akan dilewatkan di sini. Nah, ini ya tabel routing seperti itu. Jadi ada spesifik, metriknya, terus juga gateway-nya, pilihan gateway-nya. Nah, ini contoh route list yang ada di Mikrotik. Ada yang warna hitam, ada yang warna biru gitu ya. Kita bisa lihat yang aktif yang mana ya. Jadi ini contohnya destinasinya sama, gateway-nya sama. Nah, ini DB, ini dynamic routing, dan ini yang aktif yang warna hitam ya. Karena ini pengaturan di ini routing dari routing BGP ya. Nah, ini secara otomatis routernya memilih yang ini lewat ini gitu ya. Ini samanya. Ini belum tentu, misalkan ini yang satu ini lewat media, misalkan yang ini lewat internasional ya, misalkan seperti itu. Jadi ada jalur aktif, ada jalur yang backup gitu ya. Kalau misalkan ini mati ya, atau misalkan ini mati, nanti akan menggunakan router yang ini routing yang destinasi sama tapi gateway-nya beda. Oke, ini contoh route list juga sama. Oke, terus nah tadi alamat IP itu ada host sama networknya ya. Jadi host dapat menerima dan mengirimkan paket dari router atau dari misalkan workstation dan sebagainya. Nah, terus host tadi terhubung satu dengan yang lain. Nah, terus ada alamat IP yang tadi yang kita sudah bahas di depan. Nah, terus alamat IP ini pasti sudah tahu, itu yang versi 4 itu 32 bit. Ini direpresentasikan dalam biner, misalkan 192.168 sekian sekian. Nah, totalnya ada sekitar 4,3 miliar yang IP versi 4. Ini IP ya, ada kelas-kelasnya ABCD, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Terus nah ini rentang tadi ya, kelas A, B, C, rentangnya. Yang IP, semua IP, nanti ada juga IP 127 itu yang kita sebut sebagai IP loopback. Terus ini contoh penggunaan dalam satu network yang sama, misalkan ini anggap aja masingnya default 124, misalkan ini 1, 2, 3 gitu ya, networknya 201.2.0 ya, ini networknya. Ini IP kelas C, total IP-nya ada 256 yang bisa dipakai untuk host dari 1 sampai 254. Nah, tadi routing tadi ya pengiriman paket ya, dari misalnya si X mengirimkan paket ke Z ya. Nah, maka yang pertama nanti akan dilewatkan dari router pertama tadi ya. Router pertama nanti terus lewatkan router yang kedua, tiga, dan seterusnya, yang kita nanti kalau bisa cek pakai traceroute itu kita bisa lihat hubnya ya, lompatan-lompatannya. Terus nah ini contoh kasusnya. Ini kasus yang ARP ya, sebenarnya tidak terlalu terkait dengan routing, tapi bisa jadi kalau kita kena kasus ARP ini nanti jaringannya bermasalah ya, tidak mungkin nanti routingnya juga bermasalah. Jadi ARP ini kasus kayak networknya itu keracunan gitu ya. Keracunan dalam artian ada satu komputer atau satu device atau mungkin bahkan beberapa itu memborong semua IP ya. Kita bisa lihat ini addressnya beda-beda tapi MAC addressnya sama. Nah, ini contoh kasus ARP tadi atau ARP spoofing namanya.
Nah, ini ada network ya. Jadi kalau satu network ya kita nggak pakai router ya, kita pakai switch saja. Tapi ketika kita menghubungkan beberapa network, nah ini perannya router. Jadi ini sama ke sini, misalnya dari X ke A atau A ke X, karena networknya beda, maka perlu router untuk mengkomunikasikan. Nah, nanti ada peran router di sini, mau diteruskan apa tidak gitu ya. Kalau diteruskan bisa komunikasi, kalau enggak ya berarti lokal saja. Termasuk nanti ketika router ini terhubung ke internet. Dari sini mau diteruskan keluar apa tidak gitu. Oke, ini contoh root list tadi ya, contoh tabel dinamik tabel yang dibuat secara otomatis oleh protokol BGP ya. Jadi BGP ini seperti saat ini masih menjadi default protokol routing di dalam koneksi internet. Jadi kalau terutama bukan internet yang rumahan ya, tapi kalau internet yang dia mempunyai IP public sendiri gitu ya, misalkan kampus, perusahaan dia punya IP public sendiri, punya AS number sendiri, maka untuk komunikasi ke internetnya dari router tadi itu dia menggunakan protokol BGP ya. Ya mungkin nanti akan ganti juga ya, dan saat ini masih menggunakan BGP. Jadi tabel routingnya itu didapatkan dari router-router yang lain yang terhubung ke dalam jaringan. Jadi kalau ada tambahan ya nambah di sini ya. Kalau ada hapus ya ini otomatis terhapus gitu ya. Jadi update sendiri. Nah, seperti ini ya hubungan antar router. Jadi 1, 2, 3 ini adalah contoh-contoh router. Jalurnya bisa banyak. Jadi kalau misalkan dari sini lokal ya mau gak mau karena routernya satu dia lewat sini. Tapi dari sini tadi bisa lewat sini, bisa lewat sini. Dari sini bisa lewat sini, bisa lewat sini dan seterusnya. Nah, jalur-jalur tadi itu akan ditentukan oleh router-router itu sendiri. Bisa melakukan dengan menggunakan dynamic routing tadi secara otomatis misalkan mencari yang paling cepat yang mana gitu ya, atau yang paling pendek jalurnya yang mana gitu yang dipilih gitu. Jadi jalurnya tidak selalu sama. Biasanya akan dipilih jalur yang tercepat. Jadi satu router ini tidak menentukan routing berikutnya lewat mana enggak. Jadi satu router ini hanya menentukan setelah ini kemana gitu ya. Setelah dari satu misalkan ke dua, setelah dari dua, nah dua ini yang menentukan setelah dua misalkan ke empat. Gitu. Jadi dua ini tidak bisa menentukan dua ini terus kelima nggak bisa. Misalkan dua ini terus ketiga kelima, ya tidak bisa ada pengaturan seperti itu ya. Yang bisa kita minta ya misalkan dari sini terus ke sini, misalkan ini kita minta ke nomor 3 ini supaya lewat 5 gitu bisa. Tapi ini minta langsung ke sini itu nggak bisa. Jadi wewenang dia, rule-nya tadi sifatnya adalah lokal. Jadi rule-nya si router tadi adalah lokal di router masing-masing. Nah, ini router tadi yang menyembatai dua buah network tadi sudah saya sampaikan di depan, memiliki alamat dan terhubung ke dalam network tadi. Oke. Jadi pengiriman paket melalui router tadi akan melalui satu interface-nya router. Di sini interface, terus ini interface lagi, ketemu interface ini. Jadi antara router-router yang terhubung tadi ini adalah satu lokal, satu network. Ini network, ini network, ini network, ini network dan seterusnya. Jadi antara dua buah router yang terhubung tadi dia pasti punya satu buah network yang sama. Gitu, minimal ya. Terus ada direct routing. Tadi kalau misalkan langsung dari PC ke PC ya direct routing. Tapi kalau misalkan tadi melalui router-router yang lain, ya kita sebut sebagai indirect routing. Ini contoh tabel routing yang mirip dengan yang kita di atas tadi. Ada destinasi, gitunya berapa, metriknya berapa. Terus selain kita membuat destinasi yang sifatnya spesifik, kita harus siapkan yang all ya, all destination dilewatkan mana. Oke, ini contoh tabel routing yang lain. Nah, kita bisa membuat tabel routing route misalkan ini IP destinasinya all, gateway-nya berapa. Nah, ini yang tadi direct routing ya. Ini ada dua network langsung berhubung ke dalam router yang sama. Tapi kalau misalkan tadi ada beberapa segmen jaringan, beberapa router ya, ini indirect routing. Nah, ini yang tadi kita bisa cek routingnya antar dari lokal, misalkan kita mau trace ke detik ya lewat mana gitu ya. Hubnya seperti ini. Nah, di sini ada 6 hub. Nah, ini adalah router-router yang dilewati sampai ke nomor 6 ini adalah destinasinya.
atau kalau di terminal gitu ya DOS, kita bisa menggunakan command prompt itu traceroute itu, traceroute maksudnya traceroute merge ID misalkan. Karena ini servernya dekat, nah hopnya hanya 3. Misalnya dari ini router lokal kita, terus ke sini, terus ke destinasi IP-nya merge ID. Nah ini tadi cek routing yang lain di Mikrotik dengan command line, di Linux misalkan dengan terminal kita bisa menggunakan traceroute ya. Kalau di command line-nya di Mikrotik kita bisa menggunakan tool traceroute, terus destinasinya apa? Destinasi ini bisa berupa domain ya, full domain name atau alamat IP. Nah, kalau jaringan besar tadi ya kita pakai BGP ya, salah satunya BGP ya, atau menggunakan protokol routing dinamis namanya. Salah satunya BGP ya, juga OSPF gitu. Nah, ini harus ada kesepakatan antara dua titik tadi, antara dua router tadi, itu harus menggunakan protokol yang sama gitu. Misalkan saya pakai BGP, router yang mitra saya juga pakai BGP, kalau saya OSPF dan OSPF dan seterusnya. Oke, ini bisa dipelajari sendiri ya. Static routing itu apa, dynamic routing apa. Kalau static itu penambahan tabel tadi dilakukan secara manual ya. Kalau dynamic itu ya ditambahkan secara otomatis. Ya punya kita tambahkan manual ya. Tentu kita akan bikin tabel sendiri ya. Misalkan mau nambah routing kemana dalam network kita. Nah kita tambahkan secara manual. Nah apakah itu nanti jadi mau di advertise keluar. Nah kalau di advertise keluar berarti itu nanti akan melakukan update terhadap router-router yang lain. Jadi menjadi tabel dinamik. Atau misalkan router lain ada tambahan update. Nah kita juga akan melakukan impor dari tabel routing itu. Oke, ini sebagai bahan bacaan. Terima kasih, selamat belajar dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.